Fellowship saat ini kembali bersama dengan saya Hendrikus Agus Raharjo dari GKI Sorogen Solo. Bersama-sama kita akan kembali membaca, merenungkan dan menghidupi firman Tuhan juga. Namun sebelum kita membaca, merenungkan dan menghidupinya, kembali kita akan berdoa memohon penyertaan Roh Kudus dalam pembacaan firman saat ini. Kita berdoa bersama-sama. Sungguh suatu anugerah ya Tuhan, ketika saat ini Tuhan kembali memberi kami kesempatan menikmati kehidupan ini, dan kami diberi kesempatan kembali untuk membaca, merenungkan dan diingatkan untuk menghidupi firman-Mu ini. Oleh sebab itu ya Tuhan, saat ini berfirman-Lah, kami siap untuk membaca, merenungkan dan menghidupi firman-Mu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Suatu hari saudara-saudara, ada seorang raja yang akan diserang kerajaannya. Nah, karena dia mau diserang, makanya beberapa bawahannya mengingatkan sang raja. Raja, tolong dicek perbatasan-perbatasan kota kita. Coba dicek bagian utara, selatan, barat, dan timur. Kemudian pembantu yang lain juga mengatakan, Raja, kalau boleh, saya akan bantu untuk memperlengkapi pertahanan kita. Tapi kemudian sang raja gimana? Wah, enggak usah deh. Kita itu kerajaan kuat. Yang mau nyerang kita itu pasukannya lebih sedikit. Yang mau nyerang kita itu peralatannya itu lebih rendah daripada kita. Ngapain kita siap-siap? Ngapain kita mati-matian mempersiapkan? Udahlah, mereka nyerang pun gak akan bisa berhasil. Tapi kemudian bawahannya kembali mengingatkan, loh, hati-hati loh Raja. Mereka itu sudah sering nyerang kita. Mereka pasti akan menggunakan strategi-strategi khusus untuk bisa menaklukkan kerajaan kita. Tapi kemudian sang raja menjawab langsung, wah udahlah, gak usah bingung. Mereka berkali-kali nyerang, toh hasilnya apa? Gak berhasil kan? Kerajaan kita tetap kuat, kerajaan kita tetap bertahan. Udah, gak usah mempermasalahkan itu, santai aja. Dan kemudian saudara-saudara, yang terjadi apa? Malam-malam kerajaan mereka tiba-tiba mendapatkan serangan dadakan. Dan mereka akhirnya porak-poranda. Dan akhirnya kerajaan itu mulai runtuh. Karena apa? Karena kerajaan diserang habis-habisan. Nah, pertanyaannya, loh, kok bisa diserang bagaimana? Katanya raja sudah mempersiapkan. Barat, selatan, timur, utara, semua dipersiapkan. Apa yang terjadi dengan kerajaan ini, saudara-saudara? Nah, ternyata memang dalam pertahanan kerajaan ini mereka sangat kuat. Sisi utara itu gerbang besar. Sisi selatan itu ada pasukan pemanah yang luar biasa. Sisi barat dan sisi timur itu ada pasukan pedang yang sangat kuat. Noh, kalau begitu kok bisa kerajaan ini diserang? Ternyata jawabannya adalah para pasukan pemberontak itu menyerang bukan lewat utara, selatan, barat, dan timur. Ternyata mereka menyerang dengan cara apa, saudara-saudara? Ya, mereka menggali terowongan bawah tanah untuk menembus langsung di tengah kerajaan yang ada. Nah, saudara-saudara terkasih Tuhan Yesus, cerita tadi mau mengatakan seorang raja yang sombong, seorang raja yang diberikan yang namanya peringatan, diberikan yang namanya pendapat, tapi dia nggak mau dengerin. Dia merasa sombong, dia merasa mampu, dia merasa udah nggak usah mikirin, saya pasti bisa. Dan akhirnya apa yang terjadi? Justru kesombongan itulah yang menjatuhkan sang raja. Nah, saudara saya terkasih Tuhan Yesus, berbicara soal kesombongan, itulah yang terjadi pada bangsa Israel pada zaman Nabi Amos. Mereka itu jauh dari Tuhan. Mereka merasa diri mereka mampu. Mereka merasa diri mereka, apa sih Tuhan? Nggak perlu kita punya Tuhan. Nggak perlu kita bersandar sama Tuhan. Nggak perlu kita mengandalkan Tuhan. Andalkan saja diri sendiri. Itu sudah cukup. Maka dari itu bangsa Israel pada zaman Amos itu sebagian besar mereka jauh dari Tuhan. Mereka melawan perintah Tuhan. Mereka mendukakan hati Tuhan. Dan apa yang terjadi, saudara-saudara terkasih? Nabi Amos disuruh Tuhan untuk memperingatkan bangsa Israel. Dikatakan dalam Amos 8 ayat 7 sampai yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Tuhan telah bersumpah demi kebanggaan Yakub, bahwasanya aku tidak akan melupakan untuk seterusnya segala perbuatan mereka. Tidakkah akan gemetar bumi karena hal itu, sehingga setiap penduduknya berkabung? Tidakkah itu seluruhnya akan baik seperti sungai Nil, diombang-ambingkan dan surut seperti sungai Mesir? Nah, saudara-saudara yang namanya Yesus,
Hari ini kita melihat bagaimana Tuhan melalui Nabi Amos memperingatkan bangsa Israel pada waktu itu, terutama Israel utara ya saudara-saudara ya. Untuk apa? Tuhan mengatakan, aku tidak melupakan perbuatanmu. Karena apa? Yaitu bangsa Israel sombong, bangsa Israel menjauh dari Tuhan, bangsa Israel merasa tidak membutuhkan Tuhan. Dan disitulah Tuhan mencoba meringatkan bangsa Israel, jangan pernah sombong, ayo kembali, ayo mengalami pertobatan. Dan disitulah kalau kita membaca seluruh pesan dari Nabi Amos adalah berbicara soal peringatan untuk mengalami pertobatan, peringatan agar Israel berbalik kepada Tuhan. Nah saudara saya dalam Tuhan Yesus, sekali lagi disitulah kita diingatkan, hati-hati dengan dosa kesombongan. Karena kesombongan ini ibarat racun yang bisa meracuni Anda dan saya. Nah, emang apa sih kesombongan itu? Yang pertama saudara-saudara, kita diingatkan bahwa kesombongan itu membuat kita terlalu mengandalkan diri. Sekali lagi, kesombongan membuat kita terlalu mengandalkan diri dan lupa atau mengerdilkan peran Tuhan dalam kehidupan Anda dan saya. Tidak jarang ketika kita melihat orang yang sombong, atau mungkin kita pernah merasa sombong, itu melihat, buat apa saya berdoa? Buat apa saya mengandalkan Tuhan? Buat apa saya terus berdoa memohon kekuatan Tuhan? Toh saya mampu, toh saya bisa, toh saya kuat. Dan orang-orang demikian saudara-saudara itu justru mulai melupakan Tuhan karena terlalu mengandalkan diri sendiri. Kemudian yang kedua saudara-saudara, racun kesombongan adalah merendahkan orang lain. Orang-orang yang sombong itu merasa dirinya mampu, merasa dirinya pinter, merasa dirinya jago. Makanya dia tidak mau mendengarkan masukan dari orang lain. Dia nggak mau menerima usulan dari orang lain. Dia nggak mau menerima untuk pandangan dari orang lain. Sama seperti raja yang tadi saya ceritakan ya saudara-saudara ya, bawahannya sudah memperingatkan, hati-hati loh raja. Tapi sang raja apa? Sang raja menganggap orang lain lebih bodoh, menganggap orang lain lebih kurang, menganggap orang lain lebih rendah. Makanya racun kesombongan adalah membuat kita merendahkan orang lain, tidak mau mendengarkan orang lain. Dan yang ketiga adalah, sekali lagi saya ulangi, racun kesombongan yang pertama, melupakan Tuhan karena terlalu mengandalkan diri sendiri. Yang kedua adalah merendahkan orang lain. Dan racun ketiga dari kesombongan adalah membuat kita tidak berkembang. Ya, nggak berkembang. Orang sombong nggak berkembang. Karena apa? Ya tadi itu ya, dia nggak mau belajar, dia nggak mau punya rendah hati, dia nggak mau untuk belajar dari kekeliruan orang lain, dia nggak mau belajar untuk membuka telinga mereka dan mengakui bahwa saya butuh orang lain, saya butuh belajar, saya butuh untuk mengembangkan diri dengan bantuan orang lain. Orang sombong mesti gak mau seperti itu, merasa dirinya sudah mampu, merasa dirinya sudah dalam performa yang top terus, sehingga dia gak akan pernah berkembang. Dan seterusnya terkait dengan Yesus, hari ini kita juga melihat bagaimana mungkin kesombongan bisa terjadi dalam kehidupan sekitar kita, termasuk kepada Anda dan saya. Ketika kita bekerja, ketika kita melayani Tuhan, ketika kita dalam anggota keluarga, kehidupan manapun, hati-hati dengan godaan kesombongan. Karena kesombongan membuat kita jauh dari Tuhan karena mengerdilkan kuasa Tuhan. Kesombongan membuat kita merendahkan orang lain, dan kesombongan membuat kita tidak berkembang. Amin. Kita berdoa bersama-sama saudara-saudara. Sungguh suatu anugerah ya Tuhan ketika saat ini Tuhan kembali ingatkan kami melalui Yakum Fellowship, agar kami menjadi anak-anak Tuhan yang rendah hati, anak-anak Tuhan yang mau untuk belajar dan membuka telinga kami kepada Tuhan dan orang lain. Oleh sebab itu mampukanlah kami ya Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang menjauhi kesombongan, sehingga dalam kehidupan ini kami terus-menerus menjadi saksi Tuhan dengan cara kami mau rendah hati mengandalkan Tuhan. Kami mau mendengarkan masukan orang lain, dan kami bisa berkembang karena kami didukung dan mau untuk maju bersama dengan orang lain. Terima kasih Tuhan. Kami saat ini Tuhan juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang mendukung Yakum. Kami berdoa
bagi orang-orang yang memperjuangkan hidupnya untuk Yakum, yang terus-menerus memberikan tubuh, memberikan pemikiran, memberikan waktu untuk Yakum, sehingga Yakum ini menjadi alat Tuhan untuk terus berjuang bagi mereka yang sakit. Kami berdoa bagi mereka yang juga mendukung, yang juga mendoakan Yakum, gereja-gereja, orang-orang, pihak-pihak. Tuhan berkati semuanya. Dan kami juga mau berdoa untuk pelayanan Yakum. Biarlah Tuhan berkati semua orang-orang yang mengurusi, semua orang-orang yang bekerja, semua orang-orang yang ada di bawah unit-unit Yakum. Tuhan berkati semuanya. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.